Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas salah satu berita atau isu yang sedang hangat, yaitu seputar diberhentikannya pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong oleh federasi, dalam hal ini adalah PSSI. Kemarin kan muncul konferensi pers yang langsung oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga beserta Exco. Nah, yang membahas tentang pemberhentian Coach Sintayong Nah, sebelum masuk ke apakah yang di alasan-alasan di antara yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, saya ingin memberikan analisa sampai kemudian apakah kita bisa menerima keputusan ini atau seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin meng-highlight apakah federasi saat ini PSSI saat ini secara progres apakah sama dengan PSSI sebelumnya. Nah, itu pertanyaan pertama yang akan kita ulas. Kenapa saya merasa penting hal ini dibicarakan? Karena ini nanti akan menyangkut bagaimana kita memahami pada akhirnya federasi misalnya harus atau memilih untuk memberhentikan Coach Sintayong. Hampir semua orang, baik itu pengamat sepak bola, fans sepak bola, ataupun siapapun yang menikmati sepak bola Indonesia, sepakat bahwa keberhasilan suatu timnas itu tidak hanya bergantung pada satu pihak. Tidak hanya bergantung pada PSSI sebagai federasi dan programnya tentu saja. Tidak hanya bergantung juga pada kualitas daripada pelatih. Dan yang ketiga juga tidak hanya bergantung pada kualitas pemain. Tetapi sinergitas ketiga hal itu setidaknya itu yang membuat kemudian suatu timnas dimanapun itu akan berkembang, akan berprogres. Nah, kalau kemudian apakah federasi saat ini berbeda dengan federasi Indonesia sebelumnya? Menurut saya ataupun mungkin nanti beberapa pihak kita bisa nilai sama-sama, tentu berbeda PSSI di bawah Pak Erick Thohir itu menurut saya luar biasa. Bisa membuat terobosan-terobosan yang sangat besar Bayangkan kita bisa mendatangkan tim sekelas Argentina yang juara dunia. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi pertandingan-pertandingan besar yang notabene itu membutuhkan dana yang besar Saya pernah ingat bagaimana Pak Erick Thohir mengatakan kalau PSSI sekadar hanya memiliki uang 50 miliar per tahun, apa yang bisa dilakukan? Nah, makanya kan PSSI melakukan terobosan-terobosan termasuk karena adanya dukungan politik yang begitu besar daripada pemerintah, sehingga PSSI bisa membuat program-program yang sangat bagus dan sangat luar biasa, terutama dalam menunjang kinerja timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa PSSI saat ini program-programnya menurut saya setidaknya kita bisa berbeda pendapat, itu jauh lebih baik di dalam supporting apapun, dalam memperbaiki liga. Bagaimana kan untuk adanya VR saja kan membutuhkan 100 miliar, tetapi di era Pak Erick Thohir ini VR bisa diterapkan walaupun baru di Liga 1 gitu kan. Nah, kemudian banyak hal lainnya. Masih ingat kita bagaimana timnas Indonesia dari Bahrain kemudian berangkat ke Cina, itu kan tidak pakai penerbangan biasa konvensional yang berapa kali transit, tidak, tetapi langsung menyewa pesawat, padahal itu harganya lebih kurang 1 miliar hanya untuk perjalanan saja. Artinya dukungan pemerintah, bagaimana federasi berkembang dengan sangat baik menyediakan fasilitas, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kinerja timnas Indonesia. Jadi saya sementara akan menyimpulkan kita bisa berbeda pendapat bahwa PSSI saat ini jauh lebih baik dibandingkan PSSI sebelumnya. Walaupun tentu saja yang dulu-dulu juga ada baiknya, tetapi kalau kita lihat itu banyak progres yang terjadi pada era Pak Erick Thohir. Itu. Kenapa ini penting? Lagi-lagi karena tadi sinergitas tiga hal itu PSSI federasi sebagai dengan programnya, pelatih yang bagus dan pemain yang bagus, itulah yang kemudian mendongkrak kinerja daripada timnas Indonesia. Yang kedua,
Nah, sekarang federasi sudah kita katakan bagus tadi ya saat ini. Yang kedua, apakah Coach Sintayong itu pelatih yang bagus? Nah, oke. Kita flashback sedikit ya. Coach Sintayong bagaimana memimpin timnas Korea Selatan itu kan bisa mengalahkan Jerman yang notabene jadi juara dunia gitu kan. Kemudian membantai beberapa negara lainnya ya. Makanya orang begitu percaya dengan kapasitas Coach Sintayong. Nah, ketika memimpin timnas Indonesia, ya Coach Sintayong juga jelas ya punya kualitas gitu kan. Plus, nah ini karena tadi PSSI memberikan dukungan penuh, salah satunya adalah dengan banyaknya pemain diaspora atau naturalisasi, termasuk tunjangan fasilitas. Nah itu benar-benar mendukung kapasitas Coach Sintayong. Artinya Coach Sintayong adalah pelatih yang berkualitas, kemudian PSSI juga punya dukungan penuh yang harus saya katakan nih jauh berbeda dengan PSSI sebelumnya. Ya kalau pada pelatih-pelatih sebelumnya katakanlah era Enemy, Luis Milla, Alfred Riedel atau siapapun kan PSSI-nya tidak semasif dan sekuat seperti saat ini gitu ya. Nah artinya salah satu kunci kenapa Coach Sintayong sebagai pelatih yang bagus juga bisa bagus karena ada dukungan dari federasi yang luar biasa. Plus nah pemain yang juga bagus ya. Adanya pemain-pemain diaspora itu kan satu sisi memberikan tantangan juga kepada para pemain lokal atau liga lokal untuk improve. Dan salah satu pemain yang improve kan ada misalnya Rizky Ridho ya. Walaupun bukan pemain diaspora tetapi tetap dipanggil dan bahkan rutin menjadi starting line up. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Ya, adanya diaspora ini kan menciptakan persaingan. Nah, kemudian pemain yang bisa bersaing ya itulah yang akan terus maju. Oke. Nah, soal Coach Sintayong apakah pelatih yang berkualitas, kita juga bisa lihat dari apa yang dicapai oleh Coach Sintayong ya. Nah, jadi pertanyaan apakah Sintayong berkualitas atau tidak ini sekaligus juga menjawab apakah Coach Sintayong itu berhasil atau gagal ya. Itu benang merahnya. Nah, pertama Coach Sintayong itu hampir selalu walaupun tidak pasti ya hampir selalu berhasil memenuhi target-target ya. Target yang diberikan oleh federasi. Misal membawa timnas Indonesia dan kelompok umur lolos Piala Asia itu berhasil oleh Coach Sintayong dicapai. Kemudian membawa timnas Indonesia senior di Piala Asia itu lolos 16 besar itu juga tercapai. Walaupun poinnya memang tidak tercapai ya, menargetkan 4 tapi dapat poin 3 tapi pada akhirnya lolos gitu kan. Kemudian target masuk 8 besar Piala Asia U23 bahkan sampai ke semifinal artinya juga tercapai ya. Jadi hampir banyak target yang diberikan oleh federasi kepada Coach Sintayong itu berhasil. Nah, walaupun kalau kita bicara permainan, ada naik turun ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang ya agak melempem dan seterusnya. Sebagai contoh, ketika semua orang hampir sepakat bahwa melawan Cina itu harusnya menang dan memang ditargetkan menang, tetapi justru malah kalah, bukan imbang ya, tapi malah kalah. Nah, ketika kita gagah ya melawan Arab Saudi menahan imbang, melawan Australia kita tahan imbang, dengan Bahrain kita hampir menang gitu ya walaupun pada akhirnya imbang. Ketika melawan Cina yang notabene sudah kalah 3 kali ya dalam 3 pertandingan, Indonesia justru malah kalah. Nah itu kan salah satu bukti bahwa naik turun ya. Jadi hasil pertandingannya. Tapi kalau target terpenuhi, naik turun itu kan tidak menjadi masalah yang begitu pelik. Oke, sekarang kita masuk ke soal teknis ya, taktikal untuk mendukung apakah Coach Sintayong ini pelatih yang berkualitas atau Coach Sintayong ini adalah pelatih yang berhasil. Nah kalau kita lihat ke posisi itu ya, ke posisi bagaimana Coach Sintayong di teknis, di taktik, di permainan ya, ini kan biasanya menggunakan 4 indikator ya, 4 ukuran kita bisa lihat dari segi permainan sepak bolanya. Nah yang pertama kan dilihat daripada bagaimana ketajaman di lini depan, artinya fase attackingnya seperti apa, kemudian defendingnya seperti apa attackingnya seperti apa, defendingnya seperti apa, kemudian transisinya seperti apa, nah kemudian sisi set piece ya, bola matinya seperti apa. Oke, diakui oleh banyak
pelatih gitu kan, bahwa Coach Sintayong ini segi defensifnya oke ya, pertahanannya oke. Karena memang kan kalau kita lihat Sintayong itu kan lebih ke defense counter ya, bertahan, perkuat pertahanan dengan skema 5-4-1 kemudian lakukan counter attack. Nah, dari segi defending itu diakui oleh banyak pihak oke ya Coach Sintayong itu. Banyak ya pelatih-pelatih, termasuk salah satunya yang dipecat ya pelatih Arab Saudi yaitu Roberto Mancini, itu mengakui bahwa Coach Sintayong itu segi defensifnya oke. Kemudian segi attacking juga diakui walaupun tidak sebesar pengakuan pada fase defending ya, yaitu punya transisi positif yang cukup mematikan ya. Saya tidak bilang sangat mematikan tapi cukup mematikan. Jadi kalau di peringkat itu yang paling baik dari Coach Sintayong itu adalah segi defensifnya, bertahannya. Nah, yang kedua baru adalah segi attacking ya, attacking. Nah, kemudian dari segi transisi, nah transisi itu kan bisa transisi positif ketika misalnya transisi positif bertahan. Nah, itu kan kadang terjadi deadlock ya, tetapi cukup bagus gitu karena tadi defensif dan attackingnya cukup oke. Nah, kemudian soal set piece, nah biasanya kan Coach Sintayong itu ketika set piece itu kan banyak ya. Bisa bola mati itu bisa lemparan, nah, terutama lemparan jauh, Pratama Arhan itu kan biasanya jadi senjata terakhir ya. Kemudian tendangan sudut, kemudian lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada bola mati. Nah, kalau dilihat dari permainan itu diakui oleh banyak orang juga bahwa Coach Sintayong itu bagus ya. Nah, hanya saja satu yang juga sering dipertanyakan oleh Coach Sintayong, dan ini menjadi misteri ya bagi Coach Sintayong. Pertama adalah soal eksperimen ya. Nah, eksperimen itu memang bagian daripada taktik Coach Sintayong atau memang Sintayong itu mencoba bereksperimen dengan mengganti pemain itu supaya taktiknya tidak bisa ditebak. Nah, itu kita tidak tahu ya. Karena kan hampir di banyak pertandingan Coach Sintayong itu tidak bisa diprediksi siapa yang akan diturunkannya. Nah, itu apakah memang karena secara taktik sudah terbaca pada akhirnya kan pergantian pemain sebagai bagian daripada taktik dipakai, bisa seperti itu, atau jangan-jangan memang Sintayong selalu ingin mencoba untuk melihat mana yang terbaik gitu ya. Tapi kan percobaan ini lagi-lagi mengandung resiko, dan pada saat melawan Cina kan terlihat tuh ya akhirnya kita menjadi kalah walaupun entah seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah misteri diantaranya. Misal hubungan antara Coach Sintayong dengan Elkan Bagot ya, itu kan tidak pernah selesai sampai dengan sekarang. Kemudian misteri lainnya adalah ketika Miss Hilgers, bagaimana PSSI mengatakan Miss Hilgers itu dinaturalisasi oleh federasi karena atau atas saran daripada Coach Sintayong. Tetapi Coach Sintayong sendiri mengatakan bahwa Miss Hilgers itu tidak sesuai dengan taktiknya. Ini kan aneh gitu ya, merekomendasikan tetapi pada akhirnya tidak dipakai. Nah, itu lebih kurangnya. Tapi kalau kita lihat dari statistik dan target, kita bisa mengatakan bahwa Coach Sintayong itu berhasil ya, berhasil tidak gagal. Kenapa? Karena semua target terpenuhi. Termasuk ketika di Piala AFF kemarin, karena targetnya adalah regenerasi. Nah, regenerasi maka tidak bisa kita anggap gagal ya. Oke, bagaimana di kualifikasi Piala Dunia? Nah, ini kan masih di perjalanan ya, belum bisa kita katakan judgement berhasil atau gagal ya. Nah, tapi sejauh ini kan sudah cukup bagus gitu ya. Kita bisa bersaing dengan para timnas lain yang juga luar biasa ya, Australia, kemudian Jepang, Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya ingin menyimpulkan bahwa Sintayong adalah pelatih yang berkualitas karena tadi ditunjang oleh federasi dan juga pemain yang berkualitas, plus dapat dikatakan bahwa Coach Sintayong adalah bukan pelatih yang gagal karena Coach Sintayong berhasil merubah permainan timnas Indonesia dan berhasil memenuhi target-targetnya. Oke, sekarang baru kita masuk yang ketiga. Lantas kenapa kemudian PSSI memilih untuk memberhentikan Coach Sintayong? Nah, ini yang menjadi sekarang itu kan polemik ya bagi mereka yang mendukung Coach Sintayong, kemudian bagi mereka yang kontra gitu ya. Nah, saya ingin memberikan pandangan dari segi teori manajerialnya ya. Nah, dari segi teori manajerialnya ya, dimanapun ya dalam mengelola apapun itu kan ilmu manajemen itu berlaku gitu kan. Apakah di sepak bola, di bisnis dan seterusnya gitu.
Nah, di dalam manajemen itu ada dua teori yang bisa kita kaji ya. Ada dua teori. Pertama adalah ada teori yang mengatakan seperti ini. Siapapun yang memimpin, termasuk diantaranya adalah pelatih timnas Indonesia, itu baru diberhentikan ketika gagal memenuhi target. Nah, jadi pelatih tersebut, kalau dalam sepak bola itu pelatih tersebut atau pemimpin perusahaan atau siapapun itu diberi target, kemudian gagal. Nah, baru kemudian dipecat ya. Nah, kalau hal ini kita terapkan pada kasus Coach Sintayong, apakah relevan atau tidak? Saya tegas mengatakan ini tidak relevan. Artinya, ya Coach Sintayong itu tidak bisa dikatakan gagal. Kenapa tidak bisa? Karena Coach Sintayong berhasil memenuhi target-target yang diberikan oleh federasi. Nah, kalau target yang diberikan oleh federasi berhasil, otomatis Coach Sintayong bisa dikatakan berhasil. Kalau berhasil berarti aneh ketika berhasil tapi diberhentikan. Nah, artinya teori yang pertama di dalam memandang kasus Coach Sintayong tidak bisa kita pakai ya. Ya gagal dipecat. Nah, Coach Sintayong berhasil tapi pada akhirnya berhenti. Berarti kan tidak relevan kalau kita menggunakan teori yang pertama ini. Nah, kalau teori yang digunakan adalah teori yang kedua, menurut saya ini baru bisa kita pahami. Nah, seperti apa sih teori yang kedua itu? Nah, begini teman-teman. Jadi, kalau teori yang kedua itu perubahan, nah di dalam manajemen perubahan itu dilakukan itu bukan ketika perusahaan, bukan ketika organisasi, bukan ketika suatu timnas Indonesia misalnya atau timnas manapun itu dalam kondisi yang buruk. Bukan, tetapi justru perubahan itu dilakukan ketika kondisi timnas sedang baik dan ada peluang untuk lebih baik lagi. Nah, kalau dalam teori yang kedua ini menurut saya kasus Coach Sintayong itu cukup relevan. Sintayong memang berhasil ya, tetapi dengan melihat bagaimana kondisi federasi yang luar biasa, bagaimana para pemain yang juga luar biasa, nah barangkali federasi melihat bahwa ada pelatih lain atau dibutuhkan pelatih lain yang lebih kaya secara taktikal, lebih mampu berkomunikasi dengan para pemain dan seterusnya sehingga hasilnya bisa lebih baik. Nah, jadi kalau pakai angka, kalau Sintayong di timnas Indonesia itu adalah 8, nah federasi melihat bahwa kapasitas timnas Indonesia itu bisa 8,5 atau 9 gitu ya. Dan dirasa oleh federasi bisa saja Coach Sintayong ini sulit untuk membawa ke angka 85 gitu ya. Nah, artinya ya federasi melihat bahwa timnas Indonesia dalam keadaan baik, betul. Tetapi ada peluang untuk lebih baik melihat kondisi federasi, melihat juga kondisi pemain gitu ya. Makanya kan salah satu titik yang disorot, yang dievaluasi oleh federasi dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir itu adalah soal perlunya pimpinan atau taktikal. Nah, jadi barangkali bisa jadi memang dilihat oleh federasi bahwa Coach Sintayong ini taktiknya kurang banyak atau kurang relevan gitu ya. Nah, dan dibutuhkan pelatih yang memang punya taktik yang lebih kaya karena targetnya adalah Piala Dunia seperti itu. Kalau teori yang kedua ini dipakai, kita bisa mengerti ya bahwa Coach Sintayong lagi-lagi sudah baik dan federasi pun sepakat baik ya. Tetapi federasi melihat ada peluang untuk lebih baik daripada hal itu. Hanya saja di dalam setiap peluang dan harapan itu tentu ada resiko. Kalau seandainya pelatih baru yang ditunjuk itu lebih baik, berarti apa yang diharapkan oleh PSSI, oleh federasi berhasil. Tetapi kalau sampai pilihan pelatih yang baru ternyata justru malah sama atau bahkan lebih buruk, nah berarti itu juga resiko yang harus diterima oleh PSSI. Bagaimana mungkin nanti netizen atau warganet itu akan memberikan kritik yang luar biasa. Oke, jadi apa yang kita bisa simpulkan ya terkait kasus pemberhentian Coach Sintayong ini, saya melihat bahwa teori yang digunakan oleh federasi itu adalah teori yang kedua ya. Bagaimana kondisi timnas Indonesia yang baik ini diperlukan pelatih yang dianggap oleh federasi itu lebih baik ya daripada tanda petik Coach Sintayong sehingga bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi ya.
Tapi itu bukan jawaban yang pasti ya, tapi saya hanya melihat seperti itu. Kalau seperti itu ya tidak jadi soal gitu ya. Hanya saja memang apakah nanti keputusan memilih pelatih dan kapasitas pelatih itu bisa membawa harapan tersebut, bisa mewujudkan harapan tersebut. Nah, itu tergantung nanti ya, dan kita lihat. Jadi tugas kita selanjutnya adalah tetap mendukung timnas Indonesia siapapun pelatihnya ya, seperti itu. Bagaimana komentar teman-teman mengenai kasus ini? Silahkan di kolom komentar.